Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada audit internal dan komunikasi informasi akuntansi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9. Saya Niputu Sintia Dewi, absen 33. Kemudian ada Igusti Ayu Marta Agustini, absen 6. Kadek Kusuma Wardani, absen 11. Dan Niloh Putu Dewi Purnamayani, absen 21. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, itu ada aspek keperilakuan pada audit internal yang meliputi motivasi pada bagian yang diaudit dan kaitannya dengan gaya manajemen. Kemudian ada pengelolaan konflik. Nah, untuk yang kedua, di sini kami akan membahas mengenai komunikasi informasi akuntansi yang meliputi teori komunikasi dan model dan fungsi komunikasi serta faktor-faktor yang berpengaruh. Motivasi pada bagian yang diaudit dan kaitannya dengan gaya manajemen. Motivasi pada bagian yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperlakuan terbesar bagi audit internal. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam mengidentifikasi kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Kedua, kaitannya dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. 4 gaya tersebut meliputi gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Menggunakan suatu pendekatan audit yang konflik dengan filosofi manajemen dari manajemen pihak yang diaudit akan menyebabkan audit kesulitan dalam perolehan bantuan serta kerjasama secara sukarela. Dari 4 gaya tersebut, gaya pertama dan gaya keempat merupakan gaya yang terpenting. Melanjutkan presentasi mengenai pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Itu dinyatakan Camber 1987. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada sebuah lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Selanjutnya, konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional terdapat sebagian orang yang memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya, sementara sebagian lainnya tidak atau bahkan cenderung menghilangkan nilai-nilai tersebut. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, ada arbitrasi, kedua mediasi, ketiga kompromi, dan yang terakhir adalah secara langsung. Metode yang terbaik dan paling sering digunakan dalam pendekatan keperilakuan adalah metode kompromi. Jika perbedaannya itu masih ringan, jadi dapat dikompromikan dengan organisasi atau anggota organisasi tersebut. Demikian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Cynthia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi.
Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan dan manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Menurut Gibson, itu menyatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin yaitu komunis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Dalam hal akuntansi, individu-individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan, memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari suatu organisasi dan membantu dalam pengabdian keputusan serta pengendalian harian. Untuk materi selanjutnya itu ada model dan fungsi komunikasi serta faktor-faktor yang berpengaruh. Model-model komunikasi yang pertama itu ada model Lasswell, salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell. Model tersebut sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan menyajikan informasi keuangan pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Yang kedua, ada model Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver 1945 mengembangkan model matematika dari komunikasi yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon dan koresponden tertulis. Yang ketiga ada model SMCR Berlow. Model komunikasi sumber, pesan saluran dan penerima yang diajukan oleh David Berlow yang mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Yang keempat ada model Wesley McLean. Mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut memodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima ada model pemusatan komunikasi. Rogers dan Kincaid 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi serta faktor-faktor yang berpengaruh. Fungsi komunikasi. Komunikasi sebagai dijelaskan oleh Gibson memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh pada komunikasi yaitu ada 2 yaitu sumber dan pesan. Sumber ada 2 aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. 2 aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Yang pertama, kredibilitas sumber. Secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari satu pesan, semakin besar efektivitasnya. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerimanya adalah serupa. Yang kedua ada pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama isi, kedua organisasi atau struktur, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Dan kesamaan antara penerima dan sumber. Yang pertama, kredibilitas sumber. Secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari satu pesan, semakin besar efektivitasnya.
Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerimanya adalah serupa. Yang kedua ada pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama isi, kedua organisasi atau struktur, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Sekian presentasi pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.